Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalia Zahra, NIM 017 kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan 12 materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi pertama. Nah, kalian tahu nggak nih apa arti dari deskripsi? Deskripsi adalah menggambarkan sesuatu tentang suatu objek. Kalau kata benda adalah segala sesuatu ada di alam yang berwujud dan juga berjasad, seperti barang yang berharga, barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun, benda-benda yang dapat bergerak, tumbuh, ataupun bernafas, itu termasuk kata benda. Jadi, deskripsi kata benda adalah bagian dari kalimat untuk menggambarkan dan juga menjelaskan dari kata benda tersebut. Deskripsi ini bisa berupa informasi tentang ciri-cirinya, karakteristiknya, ukuran, warna, dan lain sebagainya dari kata benda tersebut. Perbedaan kata benda itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kata benda konkret dan juga kata benda abstrak. Apa sih kata benda konkret? Kata benda konkret ini merujuk pada kata benda yang bisa kita amati secara langsung. Contohnya meja, bangku, TV, dan lain sebagainya. Kalau kata benda abstrak ini menggambarkan ide atau konsep, karakteristik yang tidak dapat kita ukur atau kita amati. Contohnya itu seperti ilmu. Bagaimana sih pendeskripsian kata benda? Contoh yang pertama itu pendeskripsian kata benda abstrak. Misalnya, rendang merupakan makanan khas Indonesia. Yang mana yang merupakan kata benda? Yang kata benda itu adalah rendang. Mengapa rendang? Karena rendang adalah kata benda atau makanan yang bisa kita lihat secara langsung dan juga bisa kita raba. Yang kedua itu pendeskripsian kata benda abstrak. Contohnya, aku adalah kata benda yang digunakan untuk bernafas. Siapakah aku? Nah, jawabannya ini adalah udara. Mengapa udara? Karena udara hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita amati secara langsung. Materi kedua. Apa arti identifikasi? Identifikasi mempunyai makna, yaitu tanda kenal diri seseorang. Jadi, identifikasi diri adalah penempatan atau penentu identitas seseorang. Identitas seseorang ini bisa berupa status-status yang dimiliki orang tersebut. Contoh status yang pertama itu ada ascribe status. Status ini bisa dimiliki secara otomatis melalui keturunan. Contohnya, jika seorang bangsawan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut akan mendapatkan gelar bangsawan juga. Yang kedua, ada achieve status. Status ini bisa kita peroleh karena perjuangan yang sangat panjang. Contohnya, jika kita akan mendapatkan gelar sarjana, maka kita harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada assign status. Status ini diberikan oleh masyarakat kepada seorang pahlawan karena merupakan pengorbanan yang sangat panjang bagi pahlawan yang telah berjasa kepada mereka semua. Materi ketiga. Apa arti kalimat? Kalimat adalah kumpulan beberapa kata menjadi bagian utuh yang dapat dipahami maknanya. Kalau sapaan adalah suatu bentuk kata yang dapat digunakan untuk menyapa seseorang. Jadi, kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang. Apa saja sih ciri-ciri kalimat sapaan? Yang pertama itu penulisan huruf kapital. Jadi, jika kita ingin menulis kalimat sapaan, diawali dengan huruf kapital. Yang kedua itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika kita ingin memulai percakapan di pagi hari, maka kita bisa menggunakan kalimat selamat pagi. Yang ketiga itu dipengaruhi dengan adat istiadat. Jadi, kita bisa menyesuaikan percakapan yang kita akan gunakan dengan adat istiadat tersebut. Yang keempat itu ada dipengaruhi oleh status. Jadi kita bisa sesuaikan dengan siapa kita akan berbicara, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang sopan. Bagaimana contoh kalimat sapaan? Yang pertama itu ada kalimat sapaan formal. Contohnya, selamat pagi tuan, ada yang bisa saya bantu? Yang kedua itu ada kalimat sapaan biasa. Contohnya, hai Nina, bagaimana kabarmu? Yang ketiga ada kalimat sapaan tidak formal. Contohnya, oi Rik, mau kemana? Materi keempat. Apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan bertukar informasi, pendapat, atau ide. Selanjutnya ada prolog. Prolog adalah pembukaan atau muqaddimah sebelum percakapan dimulai. Jadi gunanya prolog ini agar kita bisa memahami apa isi topik pembahasan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada epilog. Epilog adalah penutup yang mengakhiri isi cerita. Jadi di epilog ini kita bisa memperkuat
keseluruhan isi dari topik pembahasan. Materi kelima. Selanjutnya itu ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Apa yang dimaksud membaca? Membaca adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat represif. Maksud dari represif ini adalah dengan membaca kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang baru. Jenis-jenis membaca itu ada 4. Ada membaca cepat, membaca sekilas, membaca nyaring, dan juga membaca senyap. Ketika kita akan membaca, kita bisa menggunakan jenis-jenis tersebut, tetapi tidak mengabaikan pemahaman apa yang kita baca. Selanjutnya ada membaca petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian, proses, cara, dan juga penggunaan. Contoh membaca petunjuk yang pertama itu melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita akan membuat nasi goreng, kita bisa membaca petunjuk untuk cara membuat nasi goreng. Yang kedua, yaitu memahami penggunaan. Misalnya ketika kita akan minum obat, biasanya terdapat bacaan berapa dalam sehari kita minum obat tersebut. Materi keenam. Apa arti puisi? Puisi adalah karya sastra dari ungkapan perasaan yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Bagaimana cara membaca puisi? Caranya yang pertama itu kita pilih dulu mana puisi yang akan kita baca, lalu kita pahami isi dari puisi tersebut, dan kita bisa pelajari bagaimana cara membacanya. Nah, ketika kita membaca puisi, kita bisa menggunakan imajinasi kita dan kita kosongkan pikiran yang mengganggu, serta kita bisa membayangkan hal-hal yang terdapat di dalam isi puisi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tata cara membaca teks. Sebelum membaca, kita bisa pastikan diri kita ini siap untuk membaca, tidak mengantuk, pencahayaan untuk membaca itu terang, dan lain sebagainya. Nah, ketika membaca, kita bisa membaca dengan cermat, dan kita pahami setiap kata dan kalimatnya. Nah, setelah kita membaca, kita bisa meringkas dari hasil bacaan kita, agar kita bisa tetap paham dan ingat selalu dari bacaan yang kita baca. Materi ketujuh. Menulis huruf tegak bersambung adalah kegiatan menulis yang dilakukan untuk merangkai kata demi kata tanpa mengangkat alat tulis, sehingga menghasilkan suatu kata atau kalimat yang saling bersambung. Biasanya terdapat buku khusus untuk menulis huruf tegak bersambung agar tulisan tersebut terlihat lebih rapi. Beberapa aspek yang dapat dipengaruhi untuk menulis huruf tegak bersambung diantaranya itu kesesuaian ukuran tulisan, kerapihan, kelengkapan huruf, dan juga penggunaan huruf kapital yang benar. Materi ke-8. Ringkasan merupakan suatu proses menyajikan informasi secara singkat dan padat tanpa menghilangkan inti atau makna dari bacaan aslinya. Sedangkan ikhtisar adalah rangkuman singkat dari suatu bahan bacaan yang dibuat untuk memberikan pemahaman cepat dari isi bahan bacaan tersebut. Nah, bagaimana sih cara membuat ringkasan? Yang pastinya, kita harus membaca dan memahami isi dari bacaan tersebut. Lalu, kita tulis ide-ide pokok serta pertahankan susunan gagasannya. Setelah itu, kita lihat kembali, jangan sampai isi dari ringkasan yang kita buat tidak sesuai dengan naskah yang kita baca. Lalu kita lihat panjangnya, karena pada dasarnya ringkasan lebih pendek daripada bacaan aslinya. Materi ke-9. Parafrase adalah bentuk pemaparan atau pengungkapan kembali suatu kalimat dengan tata bahasa yang lebih sederhana tanpa menghilangkan makna yang terkandung. Langkah-langkah membuat parafrase, yang pertama kita harus membaca dan memahami isi dari kalimat tersebut. Setelah itu, kita tulis kembali kalimat tersebut dengan menggunakan kata-kata yang sama artinya. Dan kita bandingkan naskah asli dengan kalimat yang sudah kita parafrase, serta gunakan tanda petik. Dan yang terakhir, tuliskan sumber dari mana kita mendapatkan kalimat tersebut. Nah, di sini terdapat contoh kalimat asli dengan kalimat yang sudah diparafrase. Contohnya, belajar merupakan proses menimba ilmu dan pengetahuan melalui berbagai cara, seperti membaca buku, mendengarkan ceramah, atau mengikuti pelatihan. Sedangkan kalimat parafrasenya menjadi proses menimba ilmu dan pengetahuan melalui berbagai media seperti membaca buku, mendengarkan ceramah, atau mengikuti pelatihan dikenal dengan istilah belajar. Materi ke-10. Apa sih perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi? Surat resmi adalah surat yang isinya tentang urusan kantor atau dinas, baik yang dibuat oleh lembaga, kelompok, maupun individu. Sedangkan surat pribadi adalah
bentuk komunikasi tertulis yang lebih personal dan tidak terlalu resmi bisa ditujukan untuk keluarga maupun teman. Nah, biasanya terdapat karakteristik tertentu antara surat resmi dan surat pribadi. Di karakteristik surat resmi terdapat kepala surat, nomor surat, bahasa yang resmi, cap atau stempel, dan juga format tertentu seperti jenis font maupun ukuran font. Di karakteristik surat pribadi, yaitu bersifat personal, tidak terlalu formal, dan juga struktur yang fleksibel. Karena pada dasarnya, surat pribadi ini tergantung untuk apa dan siapa surat itu ditujukan. Selanjutnya, ada macam-macam surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi, ada surat resmi jabatan, surat dinas, dan juga surat organisasi. Di macam-macam surat pribadi, terdapat surat berita untuk keluarga maupun teman, dan juga surat ucapan terima kasih. Materi ke-11. Apa sih arti dari formulir dan kwitansi? Formulir diartikan sebagai sebuah dokumen untuk mencatat atau merekam data dan juga sebagai alat penetapan tanggung jawab. Sedangkan kwitansi adalah bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh pihak penerima uang dan diberikan kepada pihak yang membayar. Nah, di sini terdapat contoh-contoh formulir, diantaranya ada formulir pendaftaran sekolah, formulir permohonan kerja, formulir survei, dan juga formulir pendaftaran online. Sedangkan contoh pengisian kwitansi itu terdapat nomor kwitansi, telah diterima uang dari siapa, uang sejumlah berapa, untuk pembayaran apa, tanggal transaksi kapan, dan juga tanda tangan. Materi ke-12. Pidato adalah menyampaikan informasi atau gagasan dari pembicara kepada halayak ramai. Tujuan berpidato pastinya untuk memberitahu pendengar akan hal-hal yang mereka belum ketahui, serta mendorong pendengar untuk memiliki semangat dan keyakinan sehingga melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki pembicara. Langkah-langkah untuk menyusun teks pidato diantaranya pasti kita harus menentukan tema apa yang kita ingin buat dan kita tentukan maksud dari tujuan tema tersebut, serta setelah selesai kita sunting naskah pidato apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Demikian penjelasan materi yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.